Assalamualaikum semuanya, semoga semuanya sehat, baik dan rezekinya selalu dalam lindungannya. Amin. Dan dengan keadaan yang PPKM seperti ini, semoga teman-teman bisa maksimal untuk berjualannya, maksimal untuk mendapatkan omsetnya, serta yang paling penting tetap menjaga prokes dan kesehatan juga tetap dijaga ya. Tapi jangan pernah panik dan jangan pernah berpikir negatif agar imun kita tetap stabil. Teman-teman tahu nggak arti ataupun istilah marketing plan? Ya. Di sini aku akan sharing tentang marketing plan. Marketing plan. Marketing plan itu langkah atau cara dan bagaimana cara kita menentukan pasar untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, langkah-langkah di marketing plan ini kita harus tahu apa sih langkahnya dan bagaimana kita masuk ke langkah-langkah bagaimana cara kita membuat marketing plan. Yang pertama adalah menentukan posisi brand atau produk yang akan kita bawa, segmen umurnya yang seperti apa, produk kita cocoknya untuk umur yang seperti apa dan sampai dengan apa. Dan yang lainnya adalah produk kita yang akan kita bawa ini cocok untuk wanita ataukah cocok untuk lelaki ataupun cocok untuk keduanya. Itu harus bisa kita kategorikan, brand positioning namanya. Dan yang kedua adalah mapping area coverage. Contohnya di kota Tegal ada 4 kecamatan, yaitu Tegal Timur, Tegal Barat, Tegal Selatan, dan Margadana. Ada 4 kecamatan ini, dan 4 kecamatan ini harus kita isi oleh frontliner yang fungsinya ataupun tugasnya untuk approach di beberapa kecamatan tersebut. 4 kecamatan tersebut merupakan wakil ataupun mewakili dari kota Tegal, sehingga database-nya akan lebih lengkap. Dan kita akan tahu fungsinya setelah kita sudah jalan, mana area-area yang daerah penjualannya minim, mana area-area yang daerah penjualnya naik, sehingga mapping ini bisa lebih mudah untuk kita mendapatkan data achievement by data. Dan yang ketiga adalah menentukan target pasar. Brand harus ditentukan target pasarnya. Kalau kita tidak bisa menentukan, kita akan menjual dengan membabi buta. Kita approach-nya membabi buta. Nah, brand yang akan kita bawa ini kita harus tahu target pasarnya. Retail kah, ataupun ke bisnis, ataupun ke corporate, kita harus tahu. Sehingga dengan mapping ini kita lebih mudah salesnya untuk ditentukan arahnya. Kamu ke sini ya, retail, kamu ke bisnis ya, ke UMKM ataupun ke toko-toko, kamu ke corporate ya, perusahaan yang lebih besar, Pemkot ataupun perusahaan swasta. Yang keempat itu adalah peak time, waktu untuk kita approach kepada calon customer. Waktunya harus tepat. Peak time ini tapi tidak berpengaruh oleh segmen retail ya. Retail itu waktunya sangat panjang, jadi tas siang, sore, malam, pagi itu bisa kita approach ya. Tapi kalau di segmen bisnis dan corporate itu waktunya ditentukan ya. Contoh, saat kita approach di perusahaan besar ataupun di Pemkot, kita harus memulai pada jam 8 sampai dengan jam 11. Untuk jam 12 sampai dengan seterusnya itu tidak efektif. Akan tetapi segmen-segmen ini tidak langsung deal. Saat kita janjian dari jam 8 sampai jam 11 itu adalah menentukan ataupun approach proposal. Setelah itu menentukan bagaimana langkah berikutnya. Tapi kalau segmen retail ini diwajibkan dan seharusnya saat kita approach pertama kali kita sudah mendapatkan hasilnya, berbeda dengan bisnis dan corporate. Yang selanjutnya adalah activity promosi. Kita sudah melakukan komunikasi 2 arah, tapi kita juga perlu untuk menentukan komunikasi 1 arah, yang artinya ataupun yang biasa kita lakukan memasang spanduk, banner, billboard, baliho, flyer di mana-mana, iklan di sosial media. Itu adalah activity promosi.
karena lingkupnya cukup luas dan bisa coveragenya juga luas, sehingga activity ini sangatlah penting untuk marketing plan kita. Dan keenam, tentukan target ya. Kita sudah membuat marketing plan dengan rapi, dengan bagus dan cantik, dan kita juga harus menentukan targetnya. Targetnya yang seperti apa nih? Ataupun berapa sih targetnya? Kita harus berhitung. Contoh, perusahaan A di area Tegal harus menentukan targetnya sejumlah 1 miliar, dan 1 miliar ini bakal dibagi oleh beberapa sales tersebut, dan KPI ini harus kita share dan bisa ditentukan ataupun dipahami oleh sales tersebut agar mendapatkan achievement yang diharapkan oleh perusahaan. Yang terakhir dan yang ketujuh ini yang sangat-sangat penting. Biasanya perusahaan-perusahaan kalau sudah mendapatkan customer, sudah mendapatkan hasil, sudah mendapatkan achievement, ini lupa dan mengabaikan after salesnya. Sudah dapat nih, ya udah kita cari yang baru. Enggak, kita harus tetap menjaga hubungan baik, yang namanya retention, terus maintenance itu harus baik, karena dengan kita menjaga hubungan baik dengan customer existing ataupun customer lama, otomatis sistem antara jual beli kita kepada customer itu naik level, emosionalnya itu udah dapat, sehingga kita bakal mendapatkan yang namanya referral. Referral ini diartikan biasanya referensi. Customer ini mereferensikan pada temannya, saudaranya untuk membeli brand kita. Itu sangat-sangat menguntungkan buat kita. Oke? Jadi teman-teman, 7 langkah marketing plan ini harus teman-teman pelajari, dan bila perlu kalau teman-teman ada insight lain, teman-teman bisa menambahkan di marketing plan ini. Dan marketing plan ini biasanya berbeda ya untuk marketing plan lainnya, karena yang aku jalani marketing plan ini sangat-sangat berhasil untuk aku sendiri, perusahaan yang pernah menangani aku juga, dan untuk individu aku juga. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.